Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat audio deso dimanapun Anda berada, seperti biasa kembali lagi di channelnya AN Media Official. Dan di kesempatan kali ini mudah-mudahan teman-teman semua masih selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada video sebelumnya saya hanya membahas DCO ya, dan sekaligus ya melakukan pengetesan seperti apa karakter suara daripada driver power OCL 504 ini, yang seperti saya sudah buatkan videonya. Dan ya menurut saya cukup lumayan lah kalau dibandingkan dengan OCL 506. Kalau OCL 506 itu kan cenderungnya kan ke low sub. Kalau untuk 504 ini dia hanya di low ya, low. Tapi menurut saya cukup lumayan lah kalau untuk selera saya gitu kan. Tergantung selera sih kalau masalah karakter itu ya. Kalau misalnya teman-temannya masih senang sub ya, mungkin ya larinya ke 506 lah. Tapi kalau teman-teman hanya senangnya atau sukanya di low ya, menurut saya di 504 ini udah cukup lumayan bagus sih. Dan pada kesempatan kali ini saya cuma mau update komponen mana saja yang sudah saya ubah, karena kalau udah dirubah nilai-nilai komponennya itu ya mungkin DCO nya itu masih lumayan tinggi lah ya, karena di sini saya udah ya merubah beberapa komponen. Jadi alhamdulillah DCO nya itu bisa rendah lah ya, walaupun nggak sampai 00 gitu kan. Dan mungkin teman-teman sudah tahu ya, kalau yang mungkin yang sudah nonton video dari saya kemarin yang saya bikin itu mungkin tahu lah DCO nya menghasilkan berapa dan biasnya juga berapa. Dan di kesempatan kali ini saya cuma mau update saja, karena saya juga penasaran gitu kan dari komentar daripada teman saya itu kan yang selalu setting DCO setiap saat gitu kan. Apalagi setelah powernya dimatikan dia selalu setting DCO nya itu di setting ulang gitu kan. Makanya saya di sini juga penasaran gitu, karena ya driver ini kan sudah saya matikan dalam beberapa jam gitu. Dan sekarang saya akan coba hidupkan kembali apakah DCO nya itu berubah. Maksudnya berubahnya itu naiknya itu berapa, atau berubah itu turun atau naik ya. Mungkin naik mungkin, tapi kalau DCO itu kan ya wajar kalau pertama menghidupkan pasti naik, tapi kan dia akan turun lagi ya. Memang turunnya itu agak lama gitu kan, agak lambat. Dan di sini saya cuma mau tes aja dan cuma mau ya mungkin review komponen yang sudah saya ganti ya. Dan untuk yang saya ganti sebenarnya tidak banyak sih. Di sini hanya bagian resistor yang 27K ini kan ada di sini kan dua buah resistor 27K itu ya. Di sini saya cuma pakai satu aja gitu kan. Yang satunya saya tidak pakai. Dan mohon maaf saya nggak bisa zoom videonya ini ya, karena ya cuma pakai HP juga, HP jadul lah. Pokoknya kalau teman-teman yang sudah menggunakan driver power ini pasti tahu lah letaknya ya. Di sini ada rangkaian resistor yang 27K itu 2 biji. Di sini saya menggantinya dengan 47K yang di seri dengan 56K. Sistemnya di seri. Dan untuk yang 27K yang satunya di sini saya tidak pakai. Lalu untuk resistor yang di sini yang standarnya menggunakan 1K atau berapa itu saya lupa, nggak lihat, tapi kalau nggak salah ya 1K ini di sini ya. Di sini saya sudah menggantinya dengan yang 2K2 ya. Resistor yang di sini nih, ini sudah saya ganti dengan yang 2K2. Lalu
Untuk kapasitor input di sini saya menggunakan 33 nano. Kalau di PCB kan tertera 22 nano, tapi di sini saya menggantinya dengan 33 nano. Sebenarnya ini tidak masalah sih, tidak ada pengaruhnya sama DCO. Cuma ya karena saya mau pakainya yang 33 nano. Terserah teman-teman, kalau mau pakai yang 22 nano aja tidak masalah. Ini cuma input, paling ya dari segi karakter aja mungkin yang beda. Dan untuk kapasitor yang bernilai 1 nano di sini saya menggantinya dengan 2,2 nano ya, dengan 2,2 nano. Ini hanya filter sebenarnya, kapasitor kapasitor filter untuk input ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai yang 1 nanonya aja juga tidak masalah. Tapi di sini saya memakainya dengan 2,2 nano. Lalu untuk elko ya, elko bootstrap, ini elko bootstrap. Kalau yang sesuai PCB kan dia menggunakan 22 UF ya, 22 UF per 50 volt. Tapi di sini saya menggantinya dengan 47, ini kalau nggak salah 47 per 100 volt ini. Sini saya menggantinya dengan 47 per 100 volt. Lalu untuk elko tegangan di sini saya menggunakan 220 per 63 volt. Ini yang elko yang 2 biji ini, elko tegangan ini. Saya menggantinya dengan yang 220 per 63 volt. Dan untuk resistor untuk kapasitor filter ini, kapasitor filter yang 3 biji ini yang bernilai 100p. Di sini saya mengganti, sebenarnya sih bukan mengganti ya, karena saya tidak punya gitu kan. Jadi di sini saya pasang yang ada aja gitu kan. Jadi di sini saya memakainya dengan yang 12 pf. Standarnya dia menggunakan 100 pf, makanya kalau teman-teman mau pakai yang 100 pf aja ya silahkan, tidak apa-apa. Mau pakai 221 pf juga monggo. Tapi di sini saya menggunakan 12 pf. Dan untuk transistor driver saya hanya menggunakan TIP 4142 ya. Dan untuk transistor pas saya menggunakan yang 2073, yang tipe 2703, ini yang transistor pasnya ya. Dan untuk resistor penghambat tegangan ini yang kiri kanan ini saya memakainya 180 ohm. Kalau standarnya kan 56 ohm, tapi di sini saya menggantinya dengan 180 ohm. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan yang standarnya aja enggak masalah. Yang penting yang paling inti ya ini resistor DCO ya. Resistor DCO saya menggunakan 47K di seri dengan 56K. Dan untuk yang 27K yang satunya ini saya enggak pakai, yang dipakai cuma sebelah tapi di seri. Oke, mungkin kayaknya cuma itu aja, nggak ada yang lain ya. Di sini kan saya sebenarnya bukan mau modif sih, karena kemarin kebetulan aja gitu kan, karena ada komponen gitu kan, lagi nggak punya stok gitu. Jadi saya menggunakan yang ada, tapi alhamdulillah ya hasilnya lumayan lah. Kalau misalnya teman-teman nggak mau modif, mau pakai standarnya aja ya terserah teman-teman, monggo silahkan, sesuaikan lah, cari kesimpulan sendiri lah. Takutnya kalau cara saya kan takut teman-teman ya ragu lah istilahnya gitu kan. Oke, nanti kita akan coba hidupkan lagi DCO nya itu ya menghasilkan berapa gitu kan, karena ini kan udah sempat dimatikan lama ya, beberapa jam ya. Jadi kita akan coba hidupkan ulang, apakah DCO nya akan naik kembali, dan walaupun naik dia akan turun lagi apa enggak gitu kan. Oke, kita langsung coba hidupkan ini ya. Dan seperti biasa ini volume ditutup aja karena saya enggak shotkan ini inputnya. Jadi kalau udah pakai volume tidak apa-apa, yang penting volumenya ditutup aja, jangan dibuka. Oke, perhatikan DCO nya ya lur. Di sini saya udah pasang semua ini. Oke, emang
DCO nya naik ya lur ya, tapi naik hentakan pertama dia akan turun lur. Turunnya itu ya emang lama, kalau DCO itu turun kembalinya itu lama, menuju ke nolnya itu lama gitu kan. Ini kan tadinya sempet 00 bahkan 01 apa 02 gitu kan, dan setelah dimatikan beberapa saat atau beberapa jam lalu dihidupkan kembali ya DCO pasti naik lah, DCO pasti naik. Tapi setelah naiknya kan biasanya itu kan dia akan turun lagi gitu kan. Seharusnya sih nggak harus disetting lagi, tripod DCO nya nggak harus disetting lagi, biasanya dia akan turun sendiri lur. Cuman turunnya itu kan lama gitu, terkecuali power setelah dihidupkan, apa power ketika dihidupkan lalu dimatikan terus didiamkan beberapa menit atau beberapa jam, setelah itu dihidupkan kembali namun DCO naik tinggi dan dia tidak mau turun lagi, DCO nya itu nggak seperti standarnya yang awal dihidupkan lagi, ya mungkin itu ada komponen yang melar ataupun ya mungkin ya wis masalah yang lain itu lur. Menurut saya yang orang masih pemula lah. Oke, DCO turun lur tapi lama lur. Bisa diperhatikan aja, coba mentoknya di berapa nanti. Tapi kalau masih 05 ke bawah menurut saya udah aman itu lur, jangan khawatir lah. DCO itu kan masih 05 ke bawah, bahkan 08 ke bawah pun aman. Cuman kalau masih 08 05 ya pengalaman saya itu biasanya itu masih belum imbang lah, masih belum imbang. Tapi ya bedanya ndak jauh sih sebenarnya, ndak masalah juga gitu kan. Oke, bisa diperhatikan DCO terus turun ya. Ya udah mencapai 03. Ini udah jos ini lur, 03 ini udah aman banget ini. DCO 03 ini udah aman banget. Ini kan hitungannya mili, 03 mili ini lur. 03 mili ini masih jauh sebenarnya, ini belum sampai 1 mili hitungannya itu kan. Masih 0,3 sekian kan. Hitungannya kan mili volt kalau di mili gitu kan. Ini bukan volt, ini mili lah hitungannya, 02 berarti kan masih di bawah 1 mili. Itu cukup aman lur, terus terang aja. Kalau untuk DCO masih sekian itu ini udah aman, ini 03 ini udah aman. Ini istilahnya DCO mau turun lagi kan, padahal kan ini tripper udah saya matikan ya beberapa jam lah. Tapi kesimpulan saya seperti tadi lur, kalau misalnya power bekas dipakai terus dimatikan lalu dihidupkan lagi, DCO nya naik tinggi lagi. Tapi kalau misalnya masih mau turunnya seperti ini, yaitu sebenarnya power itu aman-aman aja itu lur, aman itu. Terkecuali DCO nggak mau turun lagi, nggak perlu setting, nggak perlu setting DCO lagi, nggak usah. Kalau DCO pertama dihidupkan naik misalnya, dia juga nanti akan turun sendiri, turun dia seperti ini aja kan. Awalnya kan berapa dia, itu kan wajar lah hentakan pertama lur, hentakan tegangan masuk itu kan cek gitu kan, dia naik tekan, tapi nanti kan tegangan kan arus kan turun lagi, dia tegangannya turun gitu kan. Oke, terbukti di sini DCO nya turun lagi ya lur. Jadi buat mas yang udah komentar kemarin yang ini apa ingin dibuatkan konten katanya, yang apa sih katanya setiap kali menghidupkan power itu selalu harus men-setting DCO lagi, itu saya rasa juga aneh juga sih ya. Makanya kesimpulan saya, pertama dihidupkan itu drivernya itu ya dilihat dulu lah, nanti DCO nya itu turun lagi apa enggak, kalau naik apakah enggak mau turun atau gimana. Tapi kalau misalnya pertama dihidupkan naik tapi dia akan turun dengan sendirinya, itu jos lur, aman. Oke, pokoknya di sini udah terbukti ya, DCO nya udah turun kembali ya, menghasilkan 02 udah aman lah.
walaupun nggak sampai 00, itu nggak harus sampai 00 lah, yang penting 0 aja, 0, 02, 03, 05 aja masih aman, yang penting segitulah ya. Oke, mudah-mudahan video kali ini bisa dipahami oleh masnya yang udah request, dan mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan kalau bermanfaat bisa teman-teman like, share, dan kalau ada yang mau dipertanyakan juga silahkan ketik aja di kolom komentar ya, pasti saya balas lah. Dan buat yang belum subscribe silahkan subscribe, dan buat yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Audio Deso Media Official.